10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengkampanyekan putrinya, Putri Zulfa Safitri, di sela-sela menggelar operasi pasar minyak goreng merek Minyak Kita di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu. Kejadian itu memicu kontroversi dan sedang ramai diperbincangkan masyarakat di tanah air. Menteri Perdagangan meminta masyarakat untuk menyimpan uangnya karena minyak tersebut telah diborong putrinya, Putri Zulfa Safitri. Minyak kemudian dibagikan gratis ke warga. Menteri Perdagangan mengingatkan penerima minyak gratis untuk memilih anaknya yang akan maju dalam pemilihan anggota DPR RI pada pemilu mendatang. Namun pada pagi hari ini seluruh... Tapi nanti milih Putri ya. Oke. Nah, kalau milih Putri kan tiap 2 bulan ada deh ginian. Betul nggak? Nah, jadi ibu-ibu, kita akan kerja, saya mau keliling agar nanti minyak gorengnya nggak 17 Semuanya, insya Allah. Jadi Operasi pasar minyak kita digelar di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Selama di Lampung pada Sabtu lalu, Menteri Perdagangan juga mendatangi pengepul sawit di Lampung Selatan. Ia belum bisa mengintervensi pengepul untuk membeli sawit petani minimal Rp16.000 per kilogram. Ia berjanji akan membawa masalah anjloknya sawit di tingkat petani ke tingkat pusat. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Siap. Semua digiling. di sini. Dua 12 desa di Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD tahap 2. Bantuan disalurkan selama sepekan terakhir. Hak warga yang terdampak COVID-19 itu diklaim sudah didistribusikan sesuai aturan. Hingga Selasa siang, total penerima bantuan 925 keluarga. Besaran bantuan yakni 40% dari alokasi dana desa. Untuk kriteria pembagian BLT langsung tunai ini, penerima BLT langsung tunai yang tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan PKA. Untuk pemerintah yang 40%, alhamdulillah untuk Kabupaten Raja sudah diterapkan 81 KPM itu sekitar lebih kurang 300 juta. Pada masyarakat yang terima bantuan, ya, dipastikan bahwa bantuan ini digunakan sebagaimana yang dianjurkan. Ya. Jangan begitu terima bantuan, beli baju, beli HP, bukan begitu. Tapi ini adalah untuk menanggulangi dampak COVID. Jadi memang yang utamakan memang untuk kebutuhan pangan dan kesehatan. Bantuan yang diterima yakni uang Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Jumlah yang didapat berapa, Bu? 900. Ada potongan atau tidak? Tidak ada sama sekali. Dipakai untuk apa, Bu? Buat manfaat untuk keluarga. Untuk kebutuhan keluarga, Bu, ya. Jadi benar-benar kebutuhan darurat. Contohnya apa gitu, Bu? Contohnya seperti kayak rumah sakit itu, kalau anak membutuhkan sakit, membutuh dana gitu. Bermanfaat sekali. Sungguh sakit. Kuota terbanyak penerima BLT-DD di Kecamatan Pesisir Utara yakni Desa Kota Karang mencapai 102 orang. Penerima BLT-DD merupakan warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Terkait polemik yang dialami Yayasan Filantropi berbentuk penggalangan donasi bernama Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Kementerian Sosial menghentikan sementara izin operasinya terhitung sejak 5 Juli 2022. Pencabutan izin operasional ACT itu karena ada dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh yayasan. Kegiatan ACT dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Seluruh kantor ACT baik di pusat maupun daerah ditutup, begitu juga kantor wilayah Lampung Bengkulu yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pahoman, Bandar Lampung. Mereka akan mengikuti aturan ditetapkan dan menunggu instruksi selanjutnya. Dengan keputusan Menteri, izin PUB untuk aksi cepat tanggap dicabut, kemudian rekening aksi cepat tanggap dibekukan oleh PPATK untuk sementara, sambil menunggu proses pemeriksaan atau pendalaman dari PPATK.
Salah satu alasan dicabutnya izin karena ACT diduga menggunakan biaya operasional dari donasi sebesar 13,5%. Hal itu menyalahi peraturan karena diperbolehkan hanya mengambil 10% saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus kebakaran di Bandar Lampung pada tahun ini tinggi. Ini dikatakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung, Syamsul Rahman, pada Senin siang. Dari Januari hingga Juni 2022 telah terjadi 60 kasus kebakaran dan terbanyak adalah kebakaran di permukiman. 4 kasus kebakaran diantaranya akibat korsleting listrik dan 56 kasus akibat kebocoran gas LPG dan lain-lain. Kasus terbanyak di bulan Mei hingga 13 kali kebakaran. Pada bulan Juni terdapat 2 kasus kebakaran namun kerugiannya terbanyak dan 2 orang meninggal dunia. Kebakaran melanda puluhan kamar kontrakan di kawasan Bedeng Arab, Teluk Betung Timur, dan 8 rumah di Kampung Nelayan, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, akhir pekan lalu. Kasus kebakaran tahun ini meningkat dibanding tahun lalu yang terdapat 77 kasus. Dan untuk tahun 2020 itu 102 kali kebakaran. Begitu masuk tahun 2001, alhamdulillah agak turun, 77. Tahun 2022 sampai dengan Juli terakhir itu sudah 60 kita sampai-sampai. Cek betul listrik dan kompor gas kalau meninggalkan rumah. Jangan sampai ada yang masih hidup. Apalagi subkontak atau colokan listrik itu banyak ditumpuk beberapa tusukan di situ, sangat membahayakan. Karena kemampuan kabel itu ada batasnya. Dan yang kedua, gunakanlah standar PLN kabel itu. Pada tahun ini, kebakaran lahan kosong 0 kasus yang diperkirakan karena tidak adanya musim kemarau panjang seperti tahun lalu. Masyarakat diminta mewaspadai kebakaran rumah dengan cara mematikan listrik dan kompor saat rumah ditinggalkan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.